Halo dan salam sejahtera, selamat datang di channel YouTube Nerly Andria Sinaputar. Topik di video kali ini adalah etika moral dan nilai dalam praktek kebidanan. Etika dan moral memainkan peran yang sangat penting dalam dunia pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kebidanan. Etika dan moral ini juga berfungsi sebagai landasan bagi setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Apa sih sebenarnya etika? Etika adalah seperangkat aturan atau prinsip yang telah disepakati dan dibentuk oleh suatu kelompok organisasi atau masyarakat. Etika ini bertujuan untuk membimbing perilaku dan tindakan individu dalam konteks tertentu dan sering mencakup norma, standar, dan harapan yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Kalau moral sendiri merujuk kepada keyakinan dan nilai pribadi seseorang tentang apa yang benar dan salah. Prinsip etika dalam praktek kebidanan. Yang pertama adalah otonomi, merujuk pada hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Yang kedua adalah benefits. Nah, di sini benefits merujuk pada tugas untuk melakukan kebaikan yang memberikan manfaat pada pasien. Yang ketiga adalah non-malfeasance, ya. Di sini berarti jangan berbuat jahat atau jangan berbuat merugikan pasien. Berikutnya adalah keadilan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menerima perawatan dan asuhan yang adil dan harus setara tanpa ada diskriminasi. Kode etik kebidanan adalah dokumen yang mencakup mengenai prinsip etika dan standar perilaku yang diharapkan dari seorang bidan. Kode etik ini diatur dan diberlakukan oleh lembaga profesional kebidanan untuk memandu perilaku dan praktek bidan, kemudian mempromosikan profesionalisme dan integritas dalam melakukan pekerjaan mereka, dan membantu mereka dalam mengatasi situasi atau dilema etik yang mungkin terjadi. Kode etik kebidanan ini ya mencakup beberapa ya, yaitu yang pertama hak-hak pasien. Ya, hak pasien ini berarti menekankan pentingnya ya menghormati hak-hak pasien dan martabat pasien, termasuk hak mereka untuk memberikan persetujuan yang berinformasi dan untuk menentukan jenis perawatan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah kejujuran dan integritas profesional. Artinya di sini bidan diharapkan selalu jujur ya. Yang ketiga adalah kerahasiaan dan privasi. Ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pasien dan menghormati privasi mereka. Yang keempat, hubungan dengan kolage dan tim kesehatan lainnya. Maksudnya di sini mampu bekerja sama dengan anggota tim kesehatan lainnya dan menjaga hubungan yang profesional dan menghormati. Yang kelima adalah pendidikan berkelanjutan. Di sini menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan profesional sepanjang hayat bidan untuk memastikan bahwa bidan tetap memahami dan mengikuti praktek terbaik dalam kebidanan. Moral dalam praktek kebidanan ini ada 5 poin yang harus dipahamin. Yang pertama adalah empati dan sini seorang bidan harus memiliki nilai moral yang tinggi dan berusaha empati dan perhatian kepada pasien mereka, berusaha untuk memahami dan merespon ya kekhawatiran, ketakutan, dan kebutuhan pasien. Yang kedua adalah kejujuran dan transparansi, maksudnya adalah bidan dengan integritas dan moral yang tinggi akan berkomitmen pada kejujuran dan transparansi dalam aspek pekerjaan mereka dengan cara memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada pasien, dan jujur tentang kemampuan dan keterbatasan mereka. Yang ketiga adalah menghormati hak pasien. Di sini bidan berpegang teguh pada prinsip moralitas akan menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri dengan cara memberikan informasi yang jelas. Yang berikutnya adalah komitmen terhadap keadilan. Memiliki komitmen moral yang kuat, di sini berusaha untuk memastikan bahwa semua pasien menerima perawatan yang adil. Berikutnya, profesionalisme.
Bidan memiliki standar moral yang tinggi, selalu berusaha untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan untuk berperilaku dengan cara mencerminkan integritas dan martabat mereka. Yang pertama, otonomi vs keamanan pasien. Contohnya, pasien memilih untuk menolak intervensi medis yang dianjurkan, yang dianggap penting untuk keselamatan mereka atau bayi mereka. Dalam situasi ini berarti seorang bidan harus mampu menyeimbangkan prinsip otonomi hak pasien untuk membuat keputusan sendiri dengan prinsip menyelamatkan pasien dan tidak ada kecerobohan, di mana mereka juga harus tahu kewajiban mereka untuk melakukan yang terbaik bagi pasien dan menghindari pasien dari bahaya. Yang kedua adalah konflik antara nilai-nilai pasien dan keinginan pasien. Bidan memiliki keyakinan pribadi yang berlawanan dengan pasien. Contohnya, kemudian pasien juga mungkin meminta prosedur atau intervensi yang bertentangan dengan nilai dan moral bidan. Dalam kasus ini, bidan perlu mencari cara untuk menghargai hak dan pilihan pasien sambil tetap setia pada nilai dan keyakinan mereka. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Bidan dihadapkan dengan dilema tentang bagaimana sumber daya kesehatan dialokasikan. Di sini, bidan memutuskan siapa yang harus menerima perawatan terlebih dahulu saat sumber daya terbatas. Untuk menyelesaikan dilema etis ini, bidan dapat mengacu pada prinsip-prinsip etika dan kode etik kebidanan serta nilai-nilai moral mereka sendiri. Penerapan etika dan moral dalam pelayanan kebidanan. Nah, berikut ini adalah contoh konkret tentang bagaimana etika dan moral diterapkan dalam berbagai aspek pelayanan kebidanan. Informasi dan persetujuan yang berinformasi. Nah, di sini seorang bidan harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada pasien tentang prosedur, resiko, dan alternatif perawatan, serta memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan yang berinformasi sebelum melanjutkan dengan perawatan atau prosedur. Yang kedua adalah kerahasiaan dan privasi. Bidan memiliki kewajiban moral dan etis untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan menghormati privasi pasien. Yang ketiga adalah menghormati keputusan pasien. Di sini berarti seorang bidan harus menghargai hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan mereka, bahkan jika keputusan tersebut harus bertentangan dengan saran medis atau nilai pribadi bidan. Berarti ini mencerminkan prinsip otonomi dan nilai moral menghormati martabat dan kebebasan individu. Yang keempat adalah perawatan yang adil dan setara. Bidan memiliki kewajiban etis dan moral untuk memberikan perawatan yang adil dan setara kepada semua pasien tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Kelima adalah profesionalisme dan integritas. Di sini bidan harus berperilaku profesionalisme dan integritas dalam semua aspek pekerjaan, termasuk dalam interaksi mereka dengan pasien, kolege, dan dalam komunitas. Mereka juga harus berkomitmen pada pembelajaran dan pengembangan profesionalisme sepanjang hayat. Yang berikutnya adalah implikasi pelanggaran etika dan moral dalam kebidanan, ya. Nah, di sini yang harus dipahamin ya, kalau kita berbicara implikasi ini ada beberapa. Yang pertama, dampaknya kepada pasien, ya. Dampak kepada pasien ini dapat merugikan pasien baik secara fisik dan emosional. Yang kedua adalah dampak profesional. Bidan yang melanggar prinsip etika dan moral ini bisa menghadapi konsekuensi profesional, seperti tindakan disipliner dari papan lisensi atau organisasi profesional, termasuk suspensi atau pencabutan lisensi untuk praktek. Ini ada dampak hukum, ya. Dalam beberapa kasus pelanggaran etika dan moral bisa memiliki konsekuensi hukum. Dampak pada profesi kebidanan. Berarti ini berkaitan dengan pelanggaran etik dan moral oleh bidan individual juga bisa merusak citra dan reputasi profesi kebidanan secara keseluruhan. Promosikan etika dan moral pelayanan kebidanan. Pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Yang kedua adalah membangun lingkungan yang mendukung. Yang ketiga adalah refleksi dan diskusi. Yang keempat adalah penguatan kode etik.
Yang berikutnya adalah pemimpin sebagai role model. Baik, cukup sekian video berikut. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya.